Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pemirsa, apa kabar kalian semua? Saya berharap pemirsa dalam keadaan baik-baik saja dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan di sini saya kembali akan menceritakan kisah nyata yang berjudul 3 petak kontrakan berhawa samun yang berada di kota Jakarta. Kisah ini terjadi di tahun 2003 dari narasumber yang bernama Sutopo. Pemirsa, sebelumnya saya akan memberitahu bahwa nama tempat kejadian saya buat dengan nama-nama samaran. Di sini saya akan memberikan nama-nama pemeran di dalam kisah nyata ini. 1. Sutopo. Sutopo ini mempunyai istri bernama Ipeh. Kedua, Bok Saroh yang mempunyai kontrakan. Bok Saroh ini mempunyai suami bernama Samin. Dan di sini saya akan menyebutkan nama-nama orang yang ngontrak di Bok Saroh. Ada 3 kontrakan di situ. Kontrakan yang pertama itu ditempatkan sama Bang Imron. Dan Bang Imron juga mempunyai seorang anak kecil. Bang Imron mempunyai istri yang bekerja di suatu tempat deh. Saya tidak bisa menyebutkan tempatnya di mana ya kawan-kawan. Dan di kontrakan kedua itu ditempatkan oleh Sutopo sendiri, sang narasumber. Dan Sutopo sendiri mempunyai istri bernama Ipeh. Sutopo sudah dikaruniai anak berumur sekitar 4-5 bulan. Dan di kontrakan yang ketiga itu ditempatkan sama Imam, Bang Imam. Dan Bang Imam ini bekerja di suatu kantor swasta ya di Jakarta ya. Dan dia juga di situ juga baru aja nikah dan dia belum dikaruniai anak. Nah, oke, sekarang kita menuju tentang geografis rumah tersebut. Jadi gini pemirsa, kalau misalkan saya terangkan tentang geografis letak depan kontrakannya, belakang kontrakannya, samping kontrakannya, jadi biar kita bisa berpikir kejadian ini seperti ini loh gitu loh. Maksud saya seperti itu pemirsa. Nah, sekarang saya kasih tahu ya, letak geografis kontrakan itu berhadapan langsung dengan rumah pemilik kontrakan, Bok Saroh. Nah, di samping kontrakan itu ada kebun kosong. Dan di samping rumah yang mempunyai kontrakan juga ada kebun kosong. Nah, di belakang kontrakan persisnya itu ada pemancingan. Pemancingan itu ukurannya sekitar 4x5. Di tempat pemancingan itu sering ada tuh pemancing tuh, karena kan sering ada maksudnya ada pemancingan lele apa gimana itu pagi-pagi sampai sore tuh biasanya ada tuh orang mancing di situ. Dan persis di samping pemancingan itu ada rumah itu menurut Sutopo rumahnya nenek, dipanggilnya pokoknya nenek aja dah. Dan nenek itu punya beberapa anak laki-laki tuh di situ. Karena anak laki-laki itu yang ngurus pemancingan itu loh, dan mereka pun orang baik semuanya yang ada di situ. Nah kawan-kawan, di samping persis kan itu ada rumahnya si nenek tuh. Tapi di samping persis tuh kolam. Jadi tuh kolam itu persegi gitu kawan-kawan. Jadi tuh sebelahnya tuh ada kuburan wakaf. Kuburan wakaf itu sekitar 4-7 orang. 4-7 orang di kuburan wakaf itu tuh. Nah jadi tuh ini empang persegi, terus dilewatin buat jalan tuh buat menuju rumah nenek. Nah sebelahnya itu kuburan, kayak gitu loh pemirsa. Terus jadi kalau misalkan untuk menuju dari kontrakan 3 petak itu, kita tuh jadi belakang lewatin ini dulu, lewatin kolam pemancingan itu yang 4 kali, yang sekitar 4x5 itu kita lewatin itu. Terus ada gang lagi setapak itu mau menuju ke rumah yang punya pemancingan. Kita maju lagi sedikit, nah itu kuburan.
kuburan wakaf itu untuk keluar jalur arah pengen ke tempat jalanan yang agak lebih besar itu. Terus dari kuburan itu kita ngambil ke kiri sedikit, terus langsung tuh menuju sekitar 45 meter apa 7 meter. Nah itu baru kita tembus tuh jalan-jalan, bukan jalan besar sih, jalan satu mobil kayak gitu loh. Nah jadi mudah-mudahan pemirsa ngerti ya yang saya kasih tauin geografis itu. Nanti biar nanti itu biar kelihatan gitu rasanya gitu di situ. Jadi tuh posisinya itu seperti itu. Dan cerita dimulai. Dan ketika Sutopo dan istrinya Ipe sedang ada di rumah, Ipe berbicara, Ipe kalau misalkan manggil suaminya tuh Yang, seperti itu. Dan Ipe berkata, Yang, ini kita udah tinggal di kontrakan ini tuh udah hampir berapa bulan ya? Belum ada sebulan. Sutopo ngomong seperti itu. Aku tuh kalau misalkan di sini Yang, kalau misalkan lagi sendiri ketika kamu lagi kerja tuh kayaknya hawa tuh nggak enak banget tuh, kata gitu. Terus Sutopo bilang, ini kan cuman kalau kamu libur aja di rumah, aku lagi sendiri gitu. Iya sih, kata si Ipe seperti itu. Jadi gini pemirsa, jadi kalau misalkan Sutopo sama Ipe itu lagi kerja berdua dan dia punya anak, itu anaknya perempuan tuh, anaknya yang umur 4 bulan itu disering dititipin ke ibunya Ipe tuh. Dia dititipin sama keluarganya, dan keluarganya Ipe itu sebenarnya nggak jauh juga tempatnya itu dari kontrakannya sekitar ya sekiloan deh dari rumah kontrakannya. Jadi sering dititipin tuh anaknya si Ipe di situ. Nanti kalau misalkan dia pulang kerja, kadang-kadang si Sutoponya itu jemput istrinya dulu gitu, terus baru tuh dijemput istrinya, dia baru ngambil anaknya, baru mereka lah pulang tuh ke kontrakan itu. Jadi aktivitasnya Sutopo sama Ipe tuh seperti itu, karena kan itu tergolong dia tuh ya pengantin baru juga lah, nggak baru-baru banget sih, dia nikah udah sekitar setahun setengah sampai 2 tahunan lah seperti itu. Dan suatu hari Ipe sudah dijemput sama Sutopo di kantornya, dan dari arah kantornya dia pulang ke rumah orang tuanya yang perempuan tuh, karena anaknya si Ipe ini ditaruh di rumah orang tuanya Ipe gitu ceritanya kawan-kawan. Akhirnya tuh sampailah tuh di rumah orang tuanya Ipe, dibawalah itu anaknya Ipe digendong. Dan di situ si Sutopo Ipe itu dia nggak punya kendaraan, mobil apapun motor dia nggak punya. Jadi ketika mau ngejemput anaknya yang di rumah orang tuanya si Ipe, mereka mau arah ke kontrakan itu jalan kaki, digendonglah tuh anaknya. Yang gendong ini si Sutopo. Ketika di pertengahan perjalanan, sekitar jam berapa ya? Sekitar jam setengah 11 malam kayaknya, setengah 11 malam. Jalanannya kan menuju tuh 1 kiloan tuh dari rumah orang tuanya Ipe ke kontrakannya si Sutopo itu. Akhirnya mereka jalan setengah 11. Itu posisi itu di tahun 2003 itu mungkin jalan itu masih sepi ya pemirsa ya. Akhirnya jalan itu ada, ketika lagi jalan itu anaknya si Ipe Sutopo lagi digendong, tiba-tiba ada kucing hitam tuh. Kucing hitam itu tiba-tiba ngikutin tuh selama perjalanan, ngikutin Ipe sama Sutopo tuh jalan ke kontrakan itu. Sampai di gang yang arah mau masuk ke rumahnya Ipe dan Sutopo itu kan ngelewatin kuburan, ngelewatin pemancingan itu ya kan. Nah itu udah sepi tuh. Mereka tuh akhirnya jalan, pas suatu ketika mereka mendadak kaget. Kucing itu berteriak, meow gitu. Loh, ini kucing yang tadi yang ngikutin kita ya Yang? Kata dia gitu, katanya si Ipe. Oh iya, akhirnya ketika sampai depan rumah, Ipe dan Sutopo nanya sama Ipe, loh, kucingnya mana? Ternyata kucingnya menghilang tuh pemirsa. Entah kemana tuh, nggak tahu tuh. Jadi setiap hari kalau misalkan si Sutopo jemput Ipe dan ngambil anaknya di rumah mertuanya itu, mereka jalan itu selalu diikutin sama kucing itu, dan kucing itu tiba-tiba menghilang aja pas udah sampai rumahnya.
Dan dari pengakuan Sutopo, kucing itu berwarna hitam. Ketika sudah sampai rumah, Sutopo bertanya kepada istrinya, "Yang, itu rumah kontrakan yang sebelah-sebelah itu Bang Imron sama Bang Imam ada di rumah?" Terus si Ipe jawab, "Ya nggak tahu, ada kali di dalam tuh." Dan ketika mereka ingin beristirahat, tiba-tiba kaca jendela ada yang menjambit. Tak, tak, tak. Ipe bertanya, "Yang, apa tuh Yang? Ada yang nyambit kaca?" Akhirnya Sutopo membuka kacanya dan melihatnya. "Oh, nggak ada apa-apa kok Yang." Dan Sutopo memastikan kembali. Dia membuka pintu. Ternyata, oh, tidak ada siapa-siapa. Depan rumah nggak ada orang yang punya kontrakan. Samping kanan kiri, Bang Imran sama Bang Imam nggak ada. Waduh, akhirnya Sutopo masuk lagi kembali tuh. Untuk pintu, bilang sama Ipe, "Udahlah istirahat lah." Gitu. Akhirnya mereka istirahat tuh. Dan ketika mereka sedikit-sedikit ingin terlelap, tiba-tiba Ipe mendengar sesuatu. Yang, bangun Yang. Suara apa tuh Yang? Kamu dengar gak Yang? Yang, bangun Yang. Si Ipe membangunkan suaminya. Dan si Ipe bertanya, "Yang, kamu dengar suara itu? Yang, mana? Dengar lagi sekali. Dengar Yang." Astagfirullahaladzim, suara apa tuh Yang? Di luar ya? Nggak tahu. Jangan keluar Yang. Gitu katanya si Ipe. Akhirnya Sutopo keluar juga tuh. Karena Sutopo tuh emang orangnya dibilang berani, dibilang enggak, kayak gitu tuh. Pas Sutopo keluar, nggak ada apa-apa, dilihat nggak ada. Ya akhirnya kembali lagi, udahlah, masuklah tuh dia ke dalam. Nggak ada apa-apa Yang, udahlah, tidur aja, kita tidur. Akhirnya Sutopo menenangkan istrinya, udah nggak ada apa-apa, itu cuman ini doang kali. Mungkin kita salah dengar kali, menenangkan istrinya seperti itu, si Sutoponya. Akhirnya pagi datang, dan pada hari itu Sutopo dan Ipe pun sedang libur. Dan secara kebetulan Bang Imron pun yang mempunyai anak kecil yang sama, umurnya beda berapa bulan gitu sama Sutopo itu, libur juga tuh kebetulan. Jadi mereka tuh sempet tuh bercengkrama tuh sama Sutopo sama Bang Imron di situ. Tapi kalau Bang Imam ini posisinya kerja. Kalau Bang Imam, akhirnya Sutopo menceritakan hal kejadian semalam sama Bang Imron. "Bang, semalam gue dengar suara perempuan nangis." "Wah, serius loh?" kata Bang Imron begitu. "Iya Bang, kapan? Semalam." "Pikir siapa yang nangis ya?" kata gitu. Gue juga gak ngerti tuh. Bini gue denger saat bangunin gue sempet takut juga tuh Bang, gitu. Akhirnya Bang Imron bilang, "Waduh, berarti bukan gue doang ditakutin, lo takutin juga." Kata Bang Imron kayak gitu. Akhirnya Bang Imron bilang, "Lo tau gak Bang," kata Bang Imron gitu ngomong ke Sutopo, "bini gue tuh dari kemarin minta pindah terus, gara-gara takutin terus. Kalau lo tahu gue takutin lebih serem Bang," kata dia gitu, kata Bang Imron. Terus Sutopo bilang, "Takutin apaan Bang?" Akhirnya si Bang Imron cerita dah tuh ke Sutopo. "Lo mau tahu Bang, gue baru balik tuh. Gue baru balik malam juga sama kayak lo. Gue balik malam pulang kerja, ya kan, gue ketok-ketok tuh bini gue. Pas gue ketok-ketok, ada tuh bini gue lagi tidur. 'Bang, kok malam banget Bang?' kata ya bini Bang Imron kayak gitu. Akhirnya gue mandi, gue selesai bersihin. Akhirnya gue gak sempet makan ya, gue tidur dah tuh. Gue tidur barengan, jadi anak gue di tengah, bini gue di pinggir-pinggir. Jadi anak posisi tengah tuh, kata Bang Imron gitu. Pas posisi di tengah gitu, tiba-tiba anakku hilang. Anakku hilang, kata Bang Imron gitu. Gue cari-cari itu Bang Sutopo ya, kata dia gitu. Cari sampai kan, lo mau tahu anak gue ada di mana? Anak gue ada di bawah kolong kasur, kata Bang Imron gitu. Astagfirullahaladzim, gue panik minta ampun Bang Sutopo, kata Bang Imron begitu. Jadi seperti itu pemirsa, cerita dari Bang Imron dan Sutopo. Jadi dia udah mengalami hal-hal yang di luar nalarnya mereka.
Dan akhirnya mereka berdua ada menyudahkan pembicaraan hal-hal yang berbau serem-serem gitu. Akhirnya mereka masuklah ke rumahnya masing-masing, dan mungkin Bang Imron sama Sutopo ini udahlah skip lah, nggak perlu yang namanya harus diomongin sama yang punya kontrakan. Dan akhirnya waktu bergulir, mulai menjelang maghrib, Sutopo dan istrinya masih ada di rumah. Selesai sholat maghrib, akhirnya si Sutopo keluar dan merokok di samping kolam pemancingan yang berukuran 4x5 itu. Ketika Sutopo keluar, nenek yang punya empang itu berteriak, Bang Sutopo, antri nenek keluar depan sana. Kenapa nek? Gitu katanya Sutopo. Ini kan masih maghrib nek, apa sih takut nek? Ya ampun Bang Sutopo, kita ngelihat mau keluar nih, kita kan orang sini ya, kata dia gitu. Itu kan pancingan kita sendiri ya, gitu dia ngomongnya. Kita pikir itu ada yang mancing. Siapa yang mancing ya? Ngomong begitu. Nenek lihat ternyata nggak ada kepalanya Bang Sutopo. Astagfirullahaladzim. Nah kita mau keluar, mau belanja makanan untuk situ simpan, padahal masih maghrib ya. Aduh, kita takutnya minta ampun Bang Sutopo. Ya ampun, untung ada Bang Sutopo di sini, kata gitu. Antri nenek dah keluar dah sono dah, kata dia gitu. Nah akhirnya Sutopo nganterin tuh nenek tuh sebentar, kan itu jalanannya kan dari kuburan ke kiri itu kan nggak begitu jauh ya, buat ada warung lah di situ, tapi emang agak ngelewatin kuburan itu emang agak sepi deh tuh. Udah akhirnya Sutopo sama nenek itu nganterin nenek tuh sebentar tuh, karena tuh nenek tuh ketakutan tuh, padahal tuh nenek itu orang asli situ, cuman baru sekali-kalinya itu dia dikasih lihat di situ. Nah pemirsa, kita nunggu Sutopo lagi nganter nenek belanja ke depan, lagi maghrib itu. Dan sekarang kita beralih ke rumahnya Sutopo. Dan di situ istrinya Sutopo ada di dalam rumah. Dia teriak-teriak sekencang-kencangnya, tolong. Ya Allah, tolong gitu katanya. Udah kayak kedengarannya orang. Akhirnya anaknya yang punya rumah keluar, anak yang posaro tuh, yang laki tuh, dia punya anak laki tuh, dia punya kontrakan tuh. Oh, ada apaan Po Ipe? Ada apaan? Tolongin, itu lemari kebuka sendiri. Nah anaknya yang punya rumah ngeliat tuh lemari kebuka sendiri, kebuka. Udah akhirnya anak yang punya rumah nanya, emang Bang Sutopo kemana Po? Itu abis sholat keluar, mungkin nongkrong di samping empang kali. Coba lu cariin dah sono, Akhirnya anak yang punya rumah bilang, ya udah kita cari suami Empo dulu dah. Jangan temenin sini dulu, jangan. Enggak ada apa-apaan Po, udah Po enggak ada apa-apaan. Akhirnya suaminya Ipe, si Sutopo datang. Kaget kan. Ada apa sih yang kamu teriak-teriak gitu? Ini lemari kebuka sendiri, kamu istighfar dong gitu. Nah akhirnya itu kejadian itu udah membuat istrinya Sutopo tuh menjadi trauma, karena orang takut gitu di situ. Waktu berlalu, malam tiba. Keadaan rumah kontrakan semua itu tertidur. Dan di hari itu pun sekitar jam 1, keadaan rumah Imron sepi, keadaan rumah Imam sepi, keadaan rumahnya Sutopo sepi, dan keadaannya yang punya kontrakan sepi. Dan tiba-tiba terdengar di rumah Imam, ternyata di rumah Imam terjadi kehebohan. Seorang imam tubuhnya dirasuki jin, dan dia berteriak-teriak hingga membangunkan seluruh yang ada di kontrakan, termasuk yang punya kontrakan. Situasi itu benar-benar menegangkan. Seorang imam
dan istrinya di situ kemasukan jin. Sutopo bertanya kepada Imron, waduh, ada lagi nih seperti ini. Tetangga kita lagi, Bang Imron. Iya. Padahal tadi pas ketemu saya, kata Bang Imron, tadi nggak kenapa-napa lu. Bang, kata Bang Imron gitu ngomong ke Sutopo. Dan akhirnya didatangkanlah seorang yang bisa untuk nanganin orang-orang yang kemasukan jin seperti itu dari wilayah tersebut. Dan akhirnya sekitar jam 3 itu jin itu deh terlepas tuh dari tubuhnya si imam dan istrinya, dan kondisinya membaik. Dan akhirnya pagi tiba dan Imron melakukan aktivitas kembali, imam melakukan aktivitas kembali, dan Sutopo pun dan istrinya melakukan aktivitas kembali dan mereka bekerja. Dan pada saat itu Sutopo dan istrinya pulang kerja sekitar jam 5 sore. Mungkin masuk pagi kali ya si Sutopo sama istrinya. Dan sampai di rumah mertuanya, mereka mengambil anaknya yang dititipkan ke mertuanya. Selepas maghrib, Sutopo dan Ipe beranjaklah pulang ke kontrakannya dengan berjalan kaki. Seperti biasa, Sutopo dan Ipe pulang, selalu kucing hitam mengikuti. Tapi entah kenapa kucing hitam itu mengikuti Sutopo dan Ipe tidak sampai rumah, sampai jalanan besar yang mau masuk ke dalam gang itu. Sutopo dan Ipe akhirnya memasuki gang ke arah rumahnya. Ia berpapasan dengan seorang ibu-ibu dan anaknya. Ibu-ibu dan anaknya itu bertanya kepada Ipe dan Sutopo, Bang, numpang tanya dong, rumahnya Bang Imron di mana ya? Tanya seorang ibu-ibu dan anaknya. Akhirnya Sutopo dan Ipe, oh itu dekat sebelah rumah saya kok. Saya ngontrak di sebelah-sebelahan sama Bang Imron. Kira-kira ada gak ya orangnya? Ibu-ibu dan anaknya itu bertanya seperti itu ke Sutopo. Oh mungkin ada bu, ini kan soalnya habis maghrib, biasanya dia udah pulang kok. Dan ternyata Bang Imron ini bekerja di kelurahan sebagai pembuatan KTP atau kartu keluarga gitu. Dan ibu-ibu itu ternyata ingin mengambil entah itu KTP atau KK. Soalnya di sini saya nggak tahu ibu-ibu itu mau ngambil apa, KTP atau KK. Soalnya ibu-ibu itu bilang, habisnya udah lama banget bang, nggak jadi-jadi. Itu kata ibu-ibu itu sama anaknya. Akhirnya yaudah bu, kata Sutopo, udah langsung bareng sama saya. Tuh akhirnya kita tuh kayak apa ya? Kita tuh beriringan jalan, yang ibu-ibu sama anaknya di depan. Akhirnya Sutopo sama Ipe itu di belakang tuh. Jadi si Sutopo di belakangnya ibu-ibu itu, Ipe di belakangnya Sutopo. Sutopo nggendong anaknya yang masih bayi itu. Akhirnya ibu-ibu itu nanya, bang yang mana rumahnya? Itu ya sebelah saya bu gitu. Udah ibu ketok-ketok aja gitu. Ya diketok-ketok sama ibu-ibu itu dan anaknya. Ketika ibu-ibu itu mengetuk pintu Bang Imron, dibukakanlah pintu itu sama Bang Imron. Ketika Bang Imron buka pintunya, ibu-ibu itu mengatakan, bang kok lama banget sih jadinya? Apa yang terjadi? Ibu-ibu itu langsung jatuh ke lantai. Dan anaknya, bu, ada apa bu, ada apa bu? Dan Bang Imron panik, loh ada apa nih gitu. Dan si Sutopo juga kaget, wah ada apa ini, kok bisa jatuh? Dipikir sama Sutopo pingsan, ambil air gitu. Wah anaknya udah nangis tuh. Dan akhirnya keributan pun terjadi di situ. Keributan itu bertubi-tubi tuh di situ. Akhirnya yang punya rumah itu keluar lagi tuh, anaknya, bapaknya, ibunya yang punya rumah itu keluar lagi tuh, yang punya kontrakan itu.
berkerubung ke ibu-ibu itu dengan posisi ibu-ibu udah tergeletak dan anaknya menangisi seorang ibunya di situ. Anak itu menangis, ibu gitu. Akhirnya Sutopo, Bang Imron dengan yang suami yang punya rumah, diangkatlah itu seorang ibu-ibu itu dari lantai, ditaikin ke atas bangku ke rumahnya. Dan Sutopo udah merasa aneh, ini pingsan apa sudah meninggal ya gitu. Pas sudah diangkat, keluarlah itu cairan dari kakinya tuh, mungkin dari itu kemaluannya keluar itu cairan. Wah, Sutopo berpikir, waduh, ini kayaknya sudah nggak ada nih. Dan akhirnya dipanggilin tuh seorang dokter samperin ke situ, ini masih ada apa enggak? Ternyata ibu-ibu itu telah wafat di tempat 3 kontrakan Samun tersebut. Ibu-ibu itu telah wafat di tempat 3 kontrakan Samun tersebut. Bagaimana pemirsa cerita ini? Apa yang bisa kita petik dari cerita ini? Tinggalkan saja komentar di bawah. Dan akhirnya Bang Imron, Bang Sutopo, Bang Imam pindah dari kontrakan tersebut. Sebelum saya tutup cerita kisah nyata ini, saya berharap semua pemirsa yang mendengarkan cerita ini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diampuni dosa-dosanya. Amin amin ya robbal alamin. Saya pamit, kita tunggu kisah nyata selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.